Jadi itu Santo Evagrius menjelaskan apa sih makna dari mengosongkan diri, ya, atau kenosis itu adalah menurunkan dimensi yang metafisik itu ya, yang tak terhampiri itu dia turunkan dimensinya itu, sehingga dikatakan juga ya jadinya apa, dia itu di dalam kodrat kemanusiaan itu menjadi apa, menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat. Karena apa ya, karena penyaliban itu, karena benar-benar dia harus mengambil rupa seorang hamba dan dia harus taat ya. Jadi kodrat manusia tunduk dengan kodrat ilahinya, dan dia sampai di atas kayu salib itu, dan kemudian ketika mengatakan sudah, maka itu tertancaplah lunas ya. Jadi manusia ini kan tertawan pada kutuk dosa, dan dosa itu harus diganti dengan korban ya di dalam perjanjian lama. Jadi ketika kita ini tertawan, maka harus dibebaskan. Nah, Mesias itulah yang membebaskan manusia dari jerat kutuk dosa itu. Ya, oleh sebab itu, kalau tadi kembali pada pertanyaan tadi, berarti yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu apa? Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah anak tunggal Allah yang mengenakan tubuh jasmani, dan sama seperti besi ya, ini dijelaskan oleh Santo Clemens, besi ketika dipanaskan, sifat besinya dan sifat panas baranya ini itu tetap dapat dibedakan. Makanya Rasul Paulus pun menjelaskan tentang hal itu di dalam Kolose 2 ayat 9. Dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kita lihat juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ya, baca 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Antikris yang tidak percaya bahwa anak Allah ini datang sebagai manusia. Oke. Dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar dan dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Seperti itu ya. Oke. Ini ada lagi Bang, ini kan kalau manusia kan Adam itu kan diciptakan dari debu tanah Bang ya kan. Terus ini Bang, malaikat itu diciptakan terus dari mana, terus fungsinya sebagai apa sih Bang gitu Bang? Apa Ya. Itu bingung. Oke, nggak apa-apa. Jadi di dalam Mazmur 33 ayat 6 ya, di situ dikatakan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi malaikat itu diciptakan itu melalui nafas Allah ya. Dan nafas Allah ini karena mereka adalah makhluk yang dimensinya ini lebih tinggi daripada manusia. Jadi manusia ini kan fisik ya. Mereka ini tidak terlihat, tapi mereka bisa gitu datang dalam rupa manusia gitu, bisa malaikat. Nah, jadi dia itu dihidupi dengan apa ya? Ya dengan roh Allah itu, dengan nafas. Dia dibuat dari roh Allah. Ya, dan firman Allah itu menciptakan, yang menjadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Seperti itu. Dan apa gunanya malaikat itu? Kita bisa lihat di dalam Wahyu 8 ya. Ayatnya yang
ketiga, ini salah satu ya dikatakan ini, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus itu di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi malaikat itu sebagai hamba ya, sebagai pribadi yang diberikan kasih Allah, dan dia juga menyatakan kasih juga kepada Allah. Tetapi juga ada malaikat, karena malaikat ini kan dikasih free will ya, punya kehendak bebas malaikat itu. Makanya dikatakan bahwa penghakiman nanti itu adalah iblis itu dengan pengikut-pengikutnya, malaikat-malaikatnya juga ini, karena iblis itu kan malaikat yang jatuh dalam dosa. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dengan siapa juga? Dengan kemudian manusia-manusia yang tidak mau taat, ya tidak mau di dalam Kristus itu tadi, yang tidak ada tanda, yang tidak ada meterai, maka manusia seperti itu akan kena sambar maut dan dia akan bersama-sama dengan iblis itu tadi, akan terpisah. Jadi malaikat itu ya pelayan Allah. Nah, terus apa gunanya manusia itu? Jadi karena Allah itu sejak kekal sudah mengasihi dirinya, yaitu Allah mengasihi firman-Nya atau anaknya ini dan rohnya. Baca di dalam Yohanes 17 ayat 5, ini saya bacakan ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, Yesus mengatakan akan datang dan keluar dari Bapa. Ya kenapa? Karena dia firman-Nya atau anaknya dari Sang Bapa ini. Jadi Sang Anak dan Sang Roh Kudus ini ada di dalam Bapa, Allah yang satu itu. Jadi Allah itu artinya sesembahan. Nah, Bapa ini dikatakan sebagai sang sumber. Kenapa? Karena baik anak ya atau firman-Nya ini dan rohnya ini ada satu di dalam Sang Bapa itu. Dan Yesus Kristus juga mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya apa? Karena anak ini ada di dalam Bapa, maka bagian dari anak itu juga Bapa juga ada di dalam anak itu. Tahu ya, kalau Anda bikin lingkaran besar itu Bapa, Anda bikin lingkaran kecil di dalam lingkaran Bapa itu adalah anak, maka Bapa pun ada di dalam anak itu. Jadi kalau dalam matematik itu set A itu juga himpunan bagian ya, mungkin kayak C gitu, terus dikasih garis subset dari Sang Bapa itu ya. Terus juga begitu juga Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ada di dalam Sang Bapa ya, Sang Bapa juga ada di dalam Roh Kudus. Nah, Sang Anak juga ada di dalam Roh Kudus, Roh Kudus juga ada di dalam Sang Anak. Makanya ketika kebangkitan Kristus itu ya, dikatakan bahwa kebangkitannya itu juga dikatakan di dalam Roh ya, di dalam Roh Kudus itu. Nih, coba 1 Petrus 3 ya, coba ya, ayat 19 itu. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi artinya apa? Artinya Kristus ini sendiri tidak pernah terpisah dengan Allah. Karena kebangkitan ya, ketika Kristus itu masuk ke dalam alam maut, itu juga bicara tentang bagaimana Kristus ini disertai oleh Allah itu. Makanya maut pun tidak bisa mengalahkan dia. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat
55 sampai 59. Sengat maut adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kenapa seperti itu? Karena untuk melakukan hukum Taurat itu harus melakukan semuanya. Yakobus 2 ayat 10. Sedangkan itu mustahil dilakukan. Makanya menjadi hal yang teka-teki sekali ini. Kenapa manusia ini kok, bangsa Israel ini dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi setelah itu ketika mereka di wilayah Israel ini malah mereka disuruh di bawah hukum Taurat. Sedangkan di bawah hukum Taurat ini harus melakukan semuanya. Jadi kok malah di bawah kutuk? Itu baca Galatia 3 ayat 10. Ini tolong teman-teman catat ya. Soalnya kalau teman-teman mau belajar seperti ini harus baca banyak buku. Jadi saya hanya merangkumkan ya garis besar. Nanti kalau mengerti pemahamannya seperti apa, nanti akan enak gitu. Logikanya masuk ya. Mau orang bertanya apapun itu gampang jawabannya. Jadi intinya poinnya harus tahu dulu. Ini Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi mereka ini, bangsa Israel ini di bawah kutuk. Karena kutuk ini apa? Kutuk itu ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah terkena kutuk itu. Akhirnya tanah itu yang dikutuk. Manusia gambar dan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini itu menjadi retak ya, tidak rusak total tapi retak. Tapi yang kehilangan ini apa? Kemuliaan Allah. Makanya manusia ini harus dimuliakan. Yaitu apa? Melalui Kristus. Makanya kebangkitan Kristus ini dikatakan sebagai Dia yang dimuliakan. Jadi ketika Kristus dimuliakan dengan kebangkitan ini, maka kita dapat baptis seperti Kristus yang baptis, yang menunjukkan apa? Kerendahan hatinya dan menunjukkan bagaimana kemudian kita itu dapat turut bersama-sama mati dan bangkit dengan Kristus. Itu yang adalah kemenangan. Baca Roma 6 ayat 4. Jadi ada tembok pembatas antara Allah dengan manusia. Nah terus kalau nggak ada penyalipan bagaimana? Apakah bisa manusia selamat? Nggak bisa. Logikanya bagaimana? Logikanya gini. Di dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan Allah itu kudus 3 kali loh. Tritunggal itu disebutnya kudus. Jadi kata kuduslah Tuhan itu berarti Tritunggal. Begitu juga baptisan ya. Baptislah dalam namanya satu kali ya, Sang Bapa, Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Ya. Jadi namanya satu itu bukan artinya nama proper name, tapi berbicara tentang pengagungan kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Nah, jadi apa sih itu keselamatan itu? Bagaimana pemahamannya? Nah, kalau orang-orang Buddha atau Hindu ya itu mengenal namanya moksa. Moksa ini manusia ini dalam kehidupan ini akan terus menjadi bersih, maka kemudian dia bisa menyatu gitu dengan Sang Pencipta. Kalau di Islam, manusia itu harus masuk dulu ke dalam neraka untuk dibakar, ya, tubuhnya yang berdosa itu. Baru setelah bersih, ya, kecacatan dosanya di dalam tubuhnya itu, baru kemudian dimasukkan dalam susu. Setelah itu dimasukkan ke surga. Jadi di dalam iman Kristen itu memandang mereka yang di luar iman Kristen itu cuma mengenal percikan-percikan teologi yang mereka sendiri itu
berspekulasi. Makanya ada orang yang mengkorbankan anaknya karena anak kecil ini, anak bayi itu kan tidak memiliki dosa. Nah, ada korban binatang, berarti kalau mau bersih benar-benar ini berarti anaknya dong. Nah, itulah ada orang-orang penyembah dewa Molok misalkan. Mereka udah mulai berlogika gitu, mulai berpikir. Mereka melihat kehidupan bangsa Israel, bagaimana keistimewaan yang dimiliki bangsa Israel, bagaimana mukjizat-mukjizat itulah yang dibaca oleh orang-orang di luar dari bangsa Israel. Makanya ada orang-orang yang membakar ketika mati, yang membakar jenazahnya ini lalu dilempar ke laut. Kenapa? Ya, karena di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas air di bumi ini, yaitu di laut itu yang disimbolkan itu seperti burung merpati yang mengerami telur. Jadi bumi ini bagikan telur itu yang dierami oleh burung merpati yang dikasih kehangatan. Itulah yang dikatakan sebagai energi Allah yang tak tercipta, karena kasih Allah itu dicurahkan melalui rohnya. Roma 5 ayat 5. Makanya ada cahaya yang Kristus keluarkan ketika di atas gunung Tabor. Itulah ketika ada wanita yang pendarahan, ketika menyentuh jubah Kristus langsung dia sembuh. Bahkan itu adalah energi Kristus, ya, energi Allah yang dipancarkan oleh Kristus, yang itu secara aktif. Jadi secara dia langsung pegang aja itu langsung sembuh pendarahannya. Terus ada peristiwa Rasul Paulus ketika dia itu ini ya sedang mau menganiaya jemaat itu, kemudian di Kisah para Rasul 9 ya ayat 5 dan seterusnya itu akhirnya Kristus datang dalam cahaya itu yang akhirnya matanya buta. Itulah menunjukkan bahwa Kristus itu, makanya dia mengatakan bahwa dia itu adalah terang itu sendiri, ya. Makanya dalam kredo Nikea itu adalah terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Inilah firman Allah yang adalah Allah itu. Nah, dikatakan Allah itu adalah terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, oleh sebab itu dikatakan juga dalam Keluaran 33 ya ayat 20, kamu tidak tahan memandang aku dan tidak bisa hidup gitu. Artinya ada energi yang besar yang dimiliki oleh Allah itu. Ini bahas tentang teologi dari Gregorius Palamas yang itu juga sudah diperkenalkan di dalam gereja ya, gereja mula-mula, dan itu juga Alkitabiah. Makanya ketika Kristus itu menghembuskan Roh Kudus yang diterima oleh para rasul, itu bukan Roh Kudus dalam esensinya. Nah, kalau para rasul menerima Roh Kudus dalam esensinya di dalam dirinya, maka apa bedanya dengan Sang Bapa? Yang di dalam Sang Bapa ada Roh Kudus dalam esensinya. Bang, itu yang mengenai Roh Kudus itu Bang, yang di Markus 3 ayat 29 itu, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Itu menghujat itu yang seperti apa Bang kalau di sini Bang? Di Markus 3 ayat 29. Ya, murtad. Dosanya murtad. Tuh. Dosa menghujat Roh Kudus itu ketika seseorang itu murtad, ya, menyangkal Kristus, kemudian dia mati itu. Jadi dia melakukan itu dengan penuh kesadaran, ya. Nah, jadi ketika Kristus itu menghembuskan Roh Kudus itu, itulah yang dihembuskan itu apa? Yang dikasih itu kuasa,
yaitu kuasa Roh Kudus itu yaitu dalam apa? Dalam energinya itu. Jadi para rasul mendapatkan energi untuk apa? Untuk menjadi imamat, ya, untuk menjadi imam. Nah, itu nanti belajar sakramen keimamatan bagaimana. Nah, terus konsep keselamatan ini bagaimana? Berarti konsep keselamatan ini manusia ketika dia mati, maka rohnya ini kan naik ke atas, ya. Pengkhotbah 12 ayat 7, lalu kembali kepada Allah. Berarti secara sederhana itu gini, manusia itu menyatu dengan Allah. Pertanyaannya, apakah bisa manusia yang berdosa itu menyatu dengan Allah? Yang hakikatnya itu tak terhampiri, dan manusia ini mesti dikuduskan. Berarti jawabannya kalau manusia belum dikuduskan, ya nggak bisa menyatu dengan Allah. Tetapi taruhlah, ya, dengan ini ya, dengan pengudusan. Bagaimana caranya? Caranya ya manusia ini harus memahami asal muasal kematian itu dari mana. Ya, kalau dalam orang-orang Buddha, Hindu mengatakan kematian itu adalah karma. Kalau di Islam mereka memiliki pandangan manusia ini baru mati itu ketika dilempar di bumi. Kenapa? Karena di surga melakukan dosa makan buah kuldi. Nah, sedangkan di dalam iman Kristen, ya, Taman Eden itu di bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, barulah kemudian manusia itu bisa mengalami namanya kematian. Berarti tubuh manusia ini terdiri dari apa? Tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan inti dari jiwanya itu adalah roh. Makanya dikatakan apa? Untuk harus di dalam roh dan kebenaran, karena roh ini adalah inti dari jiwa. Supaya jiwa kita ini harus standarnya adalah kebenaran. Ujilah setiap roh, jadi supaya jiwanya kita ini tidak teresapi, sehingga roh kita itu tidak teresapi dalam ketidakbenaran itu, supaya kita dapat menyatu dengan Allah. Tapi melalui siapa? Nah, ketika manusia memiliki ini ya, terdiri dari tubuh yang memiliki darah ini, maka darah ini dan tubuh kita ini itu menjadi suatu simbol yang mana di dalam perjanjian lama itu dikatakan dalam Imamat 17 ayat 11 bahwa di dalam darah itu terdapat nyawa. Makanya segala sesuatu itu dikuduskan dengan apa? Ketika orang melakukan dosa melalui korban. Karena Islam ngikut-ngikut korban, tapi mereka nggak ngerti apa itu korban. Dikiranya cuma jagal. Mereka ini melakukan korban sebagai jagal binatang terus dimakan. Bahkan dalam Abu Daud 2407 ada korban bulu kemaluan. Ini ajaran gila itu kayak begitu, nggak jelas. Alurnya apa, logikanya apa, malah prasmanan. Jadi atau kanjengnya kena racun wanita Yahudi. Nah, jadi ketika korban itu seorang imam itu membawa dagingnya itu yang sudah dibersihkan itu, dan kemudian darahnya ini dipercikkan, ya, itu sebanyak 7 kali, ya, dan kemudian dagingnya ini dibakar sampai habis. Nah, terus artinya menjadi apa? 7 kali dipercikan itu baca di dalam Imamat 4 ya, itu ya. Itu 7 kali ini menggambarkan 7 masa. Ya, 7 hari ketika penciptaan itu bicara tentang kesempurnaan, ya. Untuk apa? Untuk pengudusan dari orang yang berdosa itu, dan dagingnya ini adalah ganti dari
kita yang melakukan dosa, sehingga melalui pengorbanan itulah tubuh kita ini dan darah kita ini dikuduskan melalui binatang ini. Tetapi sekali lagi, karena itu ada di dalam hukum Taurat, hidup itu di dalam kutub yang begitu misteri. Ini apa sih tujuannya? Makanya para nabi itu selalu menunjukkan bagaimana akan hadirnya Mesias, akan ada penerus itu yang dikatakan sebagai nabi yang kekal, dikatakan sebagai raja yang kekal. Ya, Mesias itu dikatakan juga sebagai imam yang kekal. Berarti kalau imam yang kekal, dia tidak melakukan dosa, ya, dia kudus, dia langsung menjadi pengantara antara manusia dengan Allah yang sempurna. Berarti kalau yang sempurna, dia harus manusia sejati dan Allah sejati. Dan kalau imam itu memiliki dosa, kan dia harus masuk dalam bait Allah dan mengorbankan binatang. Tapi kalau misalkan dia tidak berdosa, berarti dia membawa tubuh dan darahnya sendiri dalam bait Allah itu. Nah, berarti Kristus makanya mengatakan apa? Robohkanlah bait Allah ini dan aku akan membangkitkannya dalam 3 hari. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Yang terakhir dimaksud sebagai bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Maka Yesus mengatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat, ketika orang-orang Yahudi sedang berdoa. Lukas 6 ayat 5. Makanya orang-orang Yahudi itu begitu membenci, ini siapa sih datang-datang, kok tiba-tiba mengajak para pengikutnya ini untuk tidak ini ya, kayak dalam sudut pandang mereka kayak semena-mena gitu di hari Sabat. Kok malah ngomong kayak begitu, tapi kok malah menunjukkan banyak mukjizat sehingga banyak pengikutnya. Nah, jadi itulah kenapa ya nabi yang kekal. Artinya apa? Nabi ini kan artinya penglihat. Berarti kalau penglihat, dia juga penyambung lidah Allah. Artinya kalau nabi yang kekal ini, yang seperti dikatakan Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 20 itu, berarti perkataannya ini itu adalah perkataan dari Allah langsung. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku ini tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku, itulah yang kukatakan kepadamu. Jadi Yesus Kristus ini, Sang Anak ini, itu menyatakan apa yang dikatakan oleh Bapa dengan sempurna, tanpa kecacatan. Karena apa? Karena dia firman-Nya dari Sang Bapa yang tak pernah terpisahkan dengan Sang Bapa. Ini harus dipahami satu persatu ya, dari awal sampai akhir supaya mengerti. Ini logiknya. Makanya saya orang matematik, saya suka sekali belajar kekristenan karena begitu runtut gitu. Ya, kalau Anda belajar iman Islam ya isinya cuman harta tata farjah. Udah, gimana caranya poligami, gimana caranya pukul istri, gimana caranya sodomi, gimana kalau gauli binatang, gimana kalau kemudian gak izin istri poligami, gimana ngambil istri orang, gimana caranya cepok pakai batu, gimana kalau melanggar sunnahnya Muhammad, ya, gimana tabaruk kepada Nabi itu ajaran Islam kayak begitu. Terus nanti pertanyaan siksa kubur gitu. Ajaran Islam kayak begitu. Terus ajaran bunuh diri, ajaran bunuh orang untuk berjihad fisabilillah, ya, dimana peristiwa Muhammad kemudian menjual anak kecil. Wah, pokoknya rusaklah amburadul. Itu ajaran Islam. Tapi kalau kekristenan dari awal sampai akhir itu berbicara tentang bagaimana supaya manusia ini dapat selamat, ya, dan itu semua digenapi di dalam Kristus Yesus. Baca Lukas 24 ayat 44.
bahwa apa? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, dan di dalam Mazmur. Jadi perjanjian lama itu semua itu bicara tentang penantian tentang Kristus. Semua itu berbicara tentang penantian, bayang-bayang, pengharapan tentang Mesias ini yang adalah Theanthropos, manusia Allah. Makanya Kristus mengatakan, aku yang telah datang dan turun dari surga. Aku ini diutus oleh Bapa. Aku ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Aku ini sudah ada sebelum Abraham ada. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku dari dunia ini, kamu bukan dari kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 8 ayat 23, Yohanes 8 ayat 55 sampai 59, Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 8 ayat 42. Aku yang datang dan keluar dari Bapa. Nah, kalau soal raja, Mesias ini sebagai raja yang kekal, Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Raja yang bagaimana dikatakan di situ raja damai. Jadi orang Yahudi paling nggak suka, ya masa Mesias ini raja damai, pengennya perang gitu, pengennya diancungi jempol, ditakuti sama bangsa-bangsa lain karena mereka sudah trauma kena serang Babel. Ya, mereka trauma ya ketika sampai di namanya apa ya, peristiwa apa itu pada abad pertama, abad kedua itu sampai mereka sampai kanibal itu gara-gara terjadi kelaparan yang luar biasa ya. Pokoknya bangsa Israel itu berkali-kali mereka ketika diperingatkan mereka masih melakukan dosa. Akhirnya apa? Akhirnya kena serang bangsa asing. Pokoknya begitu, inilah dinamikanya bangsa Israel ini. Memang ya itulah bangsa yang dipilih ini karena tegar tengkuknya ini itu juga menjadi titik balik ya. Jadi sama seperti Rasul Paulus yang begitu dia pinter ya, dia murid langsung dari Rabi Gamaliel. Itu saya bisa jelaskan juga itu sanadnya dari Musa sampai Rabi Gamaliel sampai Rasul Paulus, sanad keilmuannya. Jadi memang terpelajar dan sangat-sangat fasih ya dalam Taurat, dan dalam ketaatannya dengan hukum Taurat tidak diragukan lagi dia. Tidak diragukan lagi. Saking taatnya sampai dia benar-benar berhati-hati kepada pengajar-pengajar palsu, kepada yang pembawa ilah yang palsu, sampai orang Kristen yang jelas-jelas Yesus itu sudah disalibkan. Ini kok masih ada pengikutnya nih, kok masih ngajar ilah yang lain ini. Ulangan 13 ayat 1 sampai seterusnya. Kalau ada yang membawa ilah lain kepadamu bangsa Israel, maka rajamlah dia. Itu makanya jemaat itu dianiaya. Tapi yang merajam itu juga bukan Rasul Paulus. Orang-orang yang ngikut dia itu yang mengeksekusi. Tapi Rasul Paulus waktu itu Saulus yang membiarkan. Tapi lihat, orang yang demikian ini diubahkan 180 derajat. Dia menjadi orang yang mau menjadi pelayan, bahkan dia dipukuli sama orang-orang. Baca 1 Korintus 4 ayat 10 tuh. Terkatung-katung ya, sampai pakaiannya dirobek ya, dihantam. Apakah membalas? Tidak. Jadi berubah 180 derajat. Lah Muhammad gimana? Muhammad itu pas dia masih jadi kacungnya Khadijah ya, lalu dikawini sama Khadijah, Muhammad gak ada modal apa-apa
Ya, Muhammad sebagai tukang pinggulnya si Khadijah. Muhammad gak berani poligami Khadijah, ya kalau dia poligami ditendang jadi tukang pijet ini, tukang pijet unta. Muhammad bisa-bisa profesinya, udah nggak punya kalian apa-apa, nggak bisa baca tulis, nggak ada didikan orang tua, nggak ada didikan sekolah. Jadi apa Muhammad kalau mau poligami si Khadijah? Jadi tukang pijet unta adanya. Nah, atas dasar itu Muhammad menantikan setiap hari supaya Khadijahnya cepat mati. Pas Khadijah mati, Muhammad memiliki seluruh hartanya Khadijah. Disitulah Muhammad mulai main, nyari dulu namanya Sauda, ya. Nggak sampai setahun itu setelah kematiannya Khadijah, Muhammad kawin sama Sauda. Nggak sampai setahun Muhammad ngawini anak kecil, yaitu Aisyah, ya. Terus lalu, waduh, pokoknya banyak ya, sampai si Zainab, ya istri orang diembat, sampai babu sama babunya si Hafsah sampai dihamili. Oh, semuanya semua lah, ya, diembat sama si Muhammad ini. Berbeda dengan iman Kristen, para rasul ini ketika menyebarkan Injil, tujuannya apa? Tujuannya itu bukan harta, karena mereka sendiri dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin, bahkan Rasul Paulus itu apa? Sebagai pembuat tenda. Dia buat tenda, dapat duit, duitnya dipakai untuk perjalanan, untuk makan, untuk pelayanan. Ya, kalau pas dia singgah di satu gereja, ya, pada jemaat, lalu ada yang memberikan dia duit untuk perjalanan, ya syukur-syukur. Tapi kalau enggak, ya sudah, dia nyari sendiri, enggak mengharapkan banyak-banyak. Dia yang penting apa? Jemaat ini hidup dengan benar. Ya, Rasul Paulus itu orang kaya, dia punya banyak pengikut dan seterusnya, tapi semua dijual, ditinggalkan, dan dia mengembara akhirnya. Dia memberi banyak surat, dia mengajar dan seterusnya, dan pengajarnya diverifikasi loh sama Rasul Petrus, sama rasul-rasul lainnya juga diverifikasi. Anda bisa lihat ya di 1 Petrus 3 ya kalau nggak salah. 1 Petrus 3 berapa sih? Pak saya yang coba ya. Oh betul, 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Rasul Petrus sebagai pemimpin dari para rasul saja mengakui Rasul Paulus ini orang jenius, yang bahkan surat-suratnya dia diputar sama orang yang nggak paham, sehingga menjadi kebinasaan bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang kemudian terpengaruh, yang jadinya ikut-ikutan sesat juga kan. Jadi poinnya diubahkannya lah ya 180 derajat. Inilah yang suka difitnah-fitnah. Rasul Paulus mengusir setan orang Yahudi, ya, di Kisah Para Rasul 20 ya kalau nggak salah, atau 16 itu coba saya cek. Kisah Para Rasul 16 ya, Kisah Para Rasul 16 tuh ayat 18. Jadi ada orang Yahudi kerasukan setan, dikeluarkan setannya. Muhammad
Di dalam hadis Muslim 4059, Muhammad kerasukan setan. Bahkan di dalam Al-Hajj 52, mulutnya Muhammad kemasukan setan, makanya Muhammad menyembah setan di situ. Ini real ya, saya nggak nambah-nambahin, memang kisahnya seperti itu. Terus di kisah pasal 20 adanya namanya etikus. Jadi ketika lagi ibadah ya, lagi ekaristi, dia duduk di lantai 3, dia ngelamun, dia ngantuk, akhirnya jatuh ke bawah, mati si etikus ini. Langsung sama Rasul Paulus, dia rebahan di atasnya ini, langsung dia bangkit si etikus ini. Ya, baca ya kisah pasal 20 ayatnya yang ke-10 itu. Langsung hidup lagi dia. Jadi Rasul Paulus dikasih kuasa oleh Kristus, ya, dia gunakan itu untuk mengusir setan, untuk orang mati dia bangkitkan. Muhammad, ya, tuyulnya yang bangkit. Aduh, tuyulnya guys, kalau Muhammad yang dibangkitin itu. Makanya kan Bukhari 260, tuyulnya Muhammad punya kekuatan 30 laki-laki. Surah Al-Ahzab ayat 50-51, Muhammad bebas menggauli siapapun yang dia kehendaki, plus ngambil istri orang, gauli bocah, gauli pipinya sendiri, babunya digauli. Ngeri loh, ya, tawanan juga. Jadi binatang juga diajari itu aneh-aneh. Sampai banci juga, Muhammad ini banci loh ya. Di dalam hadis Ahmad 3599 itu ada laki-laki perindapan telanjang nungging-nunggingin Muhammad, itu ngapain kayak gitu. Terus ngajari bool juga Muhammad itu, ya. Al-Baqarah 223, ngembat bool ini kan parah. Ya, jadi di dalam Bukhari 1405 ini saya kasih dalil ya teman-teman ya. Orang hidup sama Muhammad dimutilasi, dimatiin. Jadi Rasul Paulus, orang mati dibangkitkan atas kuasa dari Kristus ini, sedangkan kalau Muhammad orang hidup dibikin mati. Terus yang dibangkitkan apa? Kata Aisyah, yang dibangkitkan itu adalah tuyulnya Muhammad atas kata-kata Muhammad ini. Allah yang mengatakan aku untuk bisa menggauli siapapun yang dikehendaki. Baca Bukhari 4721. Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Allahmu kecuali dia mengikuti hasratmu. Jadi yang dilihat Aisyah ini apa? Ya Allah yang suka membangkitkan tuyulnya Muhammad ini. Pas Muhammad mati 3 hari gak bisa bangkit. Baca Bukhari 3394 dari 83. Sampai para sahabat yang udah semua hasil dari badannya Muhammad ini udah dikultuskan, kencingnya Muhammad, darahnya Muhammad, dahaknya Muhammad, rambutnya Muhammad, keringatnya Muhammad, pokoknya udah dijilat-jilat gak karu-karuan lah. Sampai kotorannya Muhammad pun ada dalil. Aduh, kok turun bang? Tripod. Tripod bang. Ya, kena report memang ngeri memang. Ya, jadi kesimpulannya ya,
Jadi keselamatan itu bisa diperoleh ketika tubuh dan darah manusia itu dikuduskan melalui apa? Melalui kurban. Hakikat dari manusia ini kan memiliki tubuh, jiwa, dan roh itu. Makanya firman Allah itu menjadi manusia dan memberikan teladan yang sempurna kepada kita, sehingga dia juga membawa kita kepada kerajaannya. Itu apa? Kerajaan surga. Yesus mengatakan, aku ini dari atas, ya kan? Aku ini bukan dari dunia ini, kamu itu dari dunia ini. Ya, jadi itu dengan surga itu makanya nanti habis ini, habis ini aku jelaskan tentang surga ya. Jadi melalui sakramen, ya, ada 7 sakramen. Ada sakramen baptisan, ada sakramen krisma atau pengurapan, ya, setelah baptisan itu. Lalu ada ekaristi. Ekaristi itu untuk menyatu dengan Kristus itu dengan memakan roti dan anggur. Jadi roti itu adalah tubuh Kristus dan anggur itu adalah darahnya. Dan melalui Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah dicurahkan melalui rohnya itu, Roma 5 ayat 5 itu menginikan energi Allah, yaitu misterion. Jadi ketika kita memakan yang benar-benar tubuh dan darah Kristus itu, maka tubuh kita dan darah kita ini otomatis dikuduskan. Itulah makanya Ekaristi itu begitu penting ya untuk dilakukan. Terus ada namanya pengakuan dosa dan pertobatan. Itu baca dalam Yohanes 20 ayat 22 sampai seterusnya 24 ya, kalau nggak salah 22 sampai 24. Kalau dosanya masih ada, maka masih ada ini, coba 22 sampai 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah sakramen keimamatan, sehingga para rasul dan murid-murid para rasul nanti akan dikasih tongkat estafet untuk bisa menjadi pengantara antara jemaat ini dengan Kristus dan menjadi penjaga ya, pengawas iman dari jemaat ini, supaya jemaatnya ketika melakukan ekaristi bukan dengan cara yang tidak layak. Tadi sampai mana? Baptisan, krisma, ekaristi, pengakuan dosa dan pertobatan. Bentar. Keimamatan nomor 5. Keenam itu adalah pernikahan. Ingat ya, mukjizat yang pertama dilakukan oleh Kristus itu adalah pernikahan di Kana. Dan pernikahan yang ada di dunia ini itu adalah latihan secara rohani ya. Bagaimana laki-laki mengasihi istrinya, begitu juga istrinya mengasihi suaminya. Dan itu adalah bentuk kasih yang mana seperti Allah, itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Dan kemudian ketika Kristus datang kedua kalinya, maka kasih yang sempurna itu adalah bersatunya antara Kristus dengan jemaat ini. Makanya dikatakan karena sudah genap jumlahnya, maka ya tidak ada kawin mengawin dalam konotasi ini fisik ya. Karena tujuan untuk kawin mengawin ini apa? Tujuannya ini untuk memiliki keturunan. Tujuannya nikah ini tujuannya untuk memiliki keturunan. Nah malaikat itu kan tidak kawin mengawin, makanya malaikat yang nggak punya anak. Karena keturunan ini manusia. Nah ketika sudah diselamatkan di surga, karena udah nggak perlu punya keturunan, maka menjadi keluarga, tetap keluarga ya, kenal satu dengan lainnya, tetapi dalam konotasi fokus hidup bersama-sama dengan Kristus, dan Kristus itu menjadi kepala bagi jemaat itu. Nah sekarang gimana dengan ajaran Islam?
surganya ini kan ada pecah perawan, ada remes-remes dada bidadari yang montok, dikatakan dalam An-Naba 33 tadi, Al-Waqiah 35 sampai 36. Maka sekarang pikir logikanya gini, kalau Tuhan dan iblis ini itu berbeda pandangan. Kita tahu ya, Tuhan memberikan hidup yang kekal, iblis memberikan kebinasaan. Tuhan memberikan kasih, iblis membenci. Artinya kalau kita pikir nih ya, logika ya, Tuhan rancangannya surga pecah perawan, tegang, kemaluannya 70 tahun ya, nggak tidur-tidur, lalu bidadarinya montok dadanya ya. Itu bacalah An-Naba 33 biar tahu isinya seperti apa Islam itu. Lalu kalau iblis gimana? Bertentangan dong sama Allah. Kehendak surganya iblis, idenya kan berarti bertentangan. Iblis gimana idenya untuk surga? Kalau Allah idenya, kalau misalkan Tuhan itu ya idenya surga yang seperti itu ya, maka iblis bertentangan dengan itu. Ekstrim kan, bertentangannya ekstrim. Berarti apa? Surga yang nggak ada kawin mengawin, surga yang nggak ada remes-remes seperti itu, yang nggak ada tegang-tegang. Berarti surga yang bagaimana? Surga yang seperti di masjid. Masjid ini kan bayangan Islam kan tempat yang suci, tempat yang bersih. Berarti surganya dalam pola pikirnya iblis ini adalah surga yang suci, yang kudus. Pertanyaannya, apakah iblis itu suci? Kan tidak, nggak mungkin iblis itu suci. Makanya sudah pasti Allah bukan Tuhan. Karena kalau Allah itu Tuhan, maka Anda harus mengimani iblis itu suci. Kan kontradiksi. Gak mungkin kan iblis itu sama seperti Allah. Allah surganya Alexis ya, surga lendir. Iblis juga surga lendir. Berarti Allah iblis dong, kan gak mungkin. Masa mau bilang Allah adalah iblis itu sendiri, makanya surganya sama-sama prostitusi? Masa mau begitu? Logika dipakai dong. Ya tinggal milih aja gitu. Mau milih yang soft ya berarti murtad, Allah bukan Tuhan. Tapi kalau mau barbar ya akui saja Allah adalah iblis, sembahlah iblis itu. Itu ya, supaya akalnya itu sampai pada tingkat intelektual yang logiknya itu tertata gitu ya. Islam bukan apa-apa, tapi itu sekedar edukasi aja ya. Oke, itu tentang surga tadi udah beres ya, sampai memahami apa itu keluarga dan seterusnya. Oke, berarti seperti yang tertulis ya, kalau imam itu tidak semua orang menjadi imam ya, makanya itu sifatnya khusus, tidak semua jemaat kan, cuman satu orang itu yang menjadi imam dalam satu tempat atau satu gereja itu. Terus kalau perkawinan, ada orang yang tidak menikah itu ada. Jadi dua sakramen ini itu belum tentu dilakukan oleh semua orang gitu. Berarti ada 5 ya yang dilakukan. Perminyakan orang sakit itu dilakukan. Lalu baptisan yang pertama tadi dilakukan oleh semua orang percaya. Krisma dilakukan oleh semua orang percaya. Ekaristi dilakukan oleh semua orang percaya. Lalu apa setelah ekaristi tadi? Kok lupa sih tiba-tiba. Perminyakan orang sakit udah. Satu lagi apa teman-teman? Kok amnesia saya tiba-tiba? Apa? Ya tadi 2-nya kan sudah di anulir ya, tentang keimamatan sama pengakuan dosa ya, pengakuan dosa dan pertobatan. Itu kalau pengakuan dosa dan pertobatan itu sudah dilakukan sama semua ya. Itu supaya mengerti tentang sakramen. Jadi kalau gerejanya nggak ada sakramen, hati-hati ya.
karena sakramen itu wajib. Tuh lihat tuh, ketika belum di Krisma, Roh Kudus belum turun loh. Mau baca tuh di Kisah para Rasul 8 itu ayat 16 sampai 17 kalau nggak salah itu. Jadi harus ditumpangi tangan ya, diurapi baru. Nah, terus setelah itu melalui sakramen inilah kita dapat menyatu dengan Kristus. Menyatu dengan Kristus karena kita dikatakan kehilangan kemuliaan Allah akibat dari jatuh dalam dosa ya. Roma 3 ayat 23 ya, dikatakan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang itu Yesus Kristus semua orang menjadi orang benar. Jadi karena Adam dan Hawa ini melakukan dosa, maka keturunannya ini memperoleh hakikat dosa, dikandung di dalam tubuh yang sudah melakukan dosa dan memiliki hakikat dosa. Jadi bukan artinya dosa asal itu bukan kayak dilahirkan punya dosa, enggak, bukan begitu. Tapi tubuhnya ini itu mengambil dari orang tuanya ini yang memiliki hakikat dosa itu. Yang tubuh orang tuanya juga memiliki ini ya, memiliki sifat-sifat genetika dan seterusnya itu. Makanya dikatakan di dalam ini ya, Yohanes 3 ya. Coba atau kita lihat di Matius ya, Matius 3. Yohanes Pembaptis mengatakan gini, aku membaptis kamu, ayat 11 ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa, itu Yesus Kristus ya, daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi membaptis kita dengan Roh Kudus, kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita. Kita cari Roh Kudus itu memeteraikan di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 nih, dari 21 Korintus 1 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ketika dibaptiskan, lalu dibaptiskan ini kita menanggalkan manusia yang lama atau sunat Kristus ya, di dalam Roma 2 ayatnya yang Kolose ya, Kolose 2 ayatnya yang ke 11. Sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kemanusiaan lama itu diluruhkan ya, karena Kristus itu juga ini ya. Jadi Kristus itu ketika dibaptis itu adalah penggambaran ya, penggambaran bahwa Dia itu nanti akan disalib ya, akan mati dan bangkit. Itu di awal pelayanannya ya, itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Malah Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai pembuka jalan Tuhan. Makanya dijelaskan dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jika ditenggelamkan itu adalah kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus Roma 10 ayat 9 juga dijelaskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan iman orang itu memberi diri untuk dibaptis. Makanya nggak ada ini ya, baptis apakah menyelamatkan? Betul, baptis itu menyelamatkan. Apakah sebelum orang itu dibaptis tapi dia memiliki iman lalu binasa? Enggak. Kalau dia nggak sempat dia dibaptis tapi dia sudah memiliki iman, dia juga bisa selamat. Bahkan orang yang nggak pernah mendengar tentang Kristus, dia pun masih punya dalam tanda kutip itu chance keselamatan, karena Kristus itu mati untuk semua orang, tetapi tidak untuk orang yang menolak Dia. Tapi orang yang tidak pernah mendengar rahmat Tuhan itu masih diberikan kepada dia. Yaitu bisa dibaca di dalam 1 Yohanes 2 ya. Ayatnya 1 sampai 2 itu. Dosa apa? Dosa ini saya bilang, anak-anakku, ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia untuk seluruhnya. Tetapi apa? Yang mau di dalam Kristus, itu dengan rangkaian itu. Jadi bukan Yesus yang lain ya, 2 Korintus 11 ayat 14, karena ada Yesus yang lain. Yesus yang dalam Quran yang dikatakan Isa itu mah KW itu, ngajari surga pecah perawan. Mana ada Yesus mengatakan dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30 itu ajaran sesat. Ya, jadi nggak ada keselamatan melalui ajaran palsu. Orang mau bikin dongeng, mau pakai namanya Yesus Kristus, sama aja bohong. Orang dia tidak di dalam Kristus yang benar, cuma dalam fiksi. Ujung-ujungnya mau nggak percaya dengan Yesus yang asli? Nggak mau gitu. Pengennya surga yang begitu, ya matilah kau. Oke, jadi kesimpulannya, keselamatan itu adalah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dan dikuduskan dengan Roh Kudus itu ya, atas kuasa yang dicurahkan melalui Rohnya itu, yaitu energi ilahi yang secara misteri kita dapat menerimanya, dan itu tubuh kita yang fana ini dikuduskan, dan sehingga nanti dapat digantikan dengan tubuh yang sudah dimuliakan itu. Kayak ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. 1 Korintus 15 ayat 40, ayat 45, ayat 50, coba dibaca. Nah, jadi kalau dalam teologi timur disebutnya sebagai teosis, itu di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 ya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita mengambil kodrat ilahi. Jadi setelah kita dikuduskan ya, melalui apa? Melalui kodrat ilahi itu, maka tubuh kita ini dilayakkan untuk dapat menyatu dengan Allah, tetapi melalui Kristus. Ya, jadi kita dapat menyatu dengan Allah melalui Kristus karena tubuh kita itu sudah dikuduskan, dan karena kita sudah mengambil kodrat ilahi. Melalui apa?
yang melalui Kristus itu di dalam sakramennya. Berarti kalau Bang, aku tanpa izin lah bang Kemat, aku izin turun. oh baik Ya makasih bang ya, bang Kemat udah ya kasih sama-sama bang Kemat. ya Ya bang ya, shalom bang Kemat. ya shalom Tuhan berkati Ya bang shalom. ya. Jadi kalau untuk surga ya, surga itu dikatakan sebagai langit yang ketiga. Jadi langit yang pertama itu adalah bumi, langit yang kedua itu adalah galaksi ya, jagat raya itu langit yang kedua. Langit yang ketiga itu seperti ini ya, penglihatan dari Rasul Paulus ya. Langit yang ketiga itulah surga yang adalah hadirat Allah. Nah, jadi hadirat Allah ini apa? Apakah ketika ada doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Apakah artinya Bapa itu tempatnya itu, atau Bapa itu bertempat gitu loh? Apa artinya Allah itu bertempat? Kan tidak. Artinya ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, itu bisa tentang tahta Allah, atau bicara tentang hadirat Allah yang kita sendiri tidak dapat menghampiri itu. Nah, dikatakan sebagai cahaya yang tak terhampiri. Lalu Timotius 6 ayat 16. Di dalam Ayub 11 ayat 7 dikatakan hakikatnya itu tak terselami. Nah, jadi kalau surga yang dimaksud yang diberikan kepada manusia ini bagaimana di Petrus yang bersama-sama dengan Kristus itu? Yaitu surga yang dikatakan sebagai bumi yang baru. Di dalam Wahyu 21 ya, ayat 1 gitu. Ya, di situ apa? Dia memerintah bersama-sama dengan Kristus. Apakah di sana ada kesakitan, ada misalkan ada pilek, ada ini? Enggak, semua itu dalam hal yang sempurna, indah. Ya. Jadi akan jauh lebih baik ya, akan berbeda, sangat berbeda dengan bumi, tetapi ya itu berbicara tentang bagaimana antara manusia, binatang, tumbuhan itu ada di bumi yang baru itu bersama-sama dengan Kristus, memerintah bersama itu. Ya, jadi apakah beribadah? Ya, beribadah. Kalau di Islam kan mereka sudah tidak ada kewajiban untuk beribadah ya. Akan bebas mereka minum khamar gitu. Surganya udah barbar. Apa yang tidak bisa dilakukan di dunia itu bisa dilakukan semua di surga. Itu ajaran Edanullah itu. Coba ini saya naikkan, ada Sulasri. Selamat pagi Sulasri. Sulasri. Oke, CRS nomor 8. CRS. Ya, silakan ya yang mau naik bertanya. Ya, silakan sebelum nanti di akhir ya roomnya ya. Silakan, ada yang mau bertanya. Shalom ya, Islamologi Akademik Channel 3.
Kalau mau bertanya diketik di komentar juga nggak apa-apa. Jadi kalau Islam di sini nggak bisa ngapa-ngapain mereka mau mensiarkan Islam juga kagak ada yang bisa disiarkan gitu. Apa ajaran Islam yang mau diajarin sama orang Kristen? Apa? Mengasihi orang Muhammad, istrinya aja dipukuli kok. Nasai 210 Muslim 1619. Apa yang mau diajari? Tidur ya, tidur di sini. Itu ya. Oke deh, kalau begitu teman-teman, saya kira kita cukupkan ya hari ini. Jadi semoga ya dari tausiah ya, dari tadi pembacaan kisah dari fitnahan si Aldo Nestorian Assyria itu kepada Santo Cyril ya, yang menggunakan cerita pagan, itu juga teman-teman bisa mengerti ya bahwa itu tidak pernah di dalam sejarah real ya itu dilakukan oleh Santo Cyril ya, Uskup Alexandria, apa yang kemudian pembantaian kepada siapa sih namanya, depannya Hipatia ya namanya, Hipatia Alexandria. Terus juga ya belajar ya tentang iman Kristen, perbandingan dengan iman Islam dan lain sebagainya. Intinya ya itu Ibrani 2 ayat 15 ya. Kehadiran Kristus itu sebagai jaminan atas ketakutan manusia akan maut. Karena maut itu begitu mengerikan bagi semua orang, dan manusia ini memilih cinta, kasih, sampai-sampai nggak mau ninggalin keluarganya. Kayak bapaknya nggak mau cepat mati sebelum anaknya dewasa. Bahkan anaknya udah dewasa aja masih belum, anaknya nggak pengen orang tuanya mati. Berarti apa? Ada kasih. Karena maut ini seperti suatu masalah ya, suatu hal yang ketika di Kristen kita tahu kematian itu akibat dari dosa ya. Adanya kehidupan itu harus melalui prosesi yang sedemikian rupa ya, yang didamaikan kematian itu di dalam Kristus Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Makanya manusia yang sudah yang dikuduskan, dimuliakan di dalam Kristus itu dikatakan oleh Kristus bahwa kamu akan hidup walaupun kamu mati. Itu masih tetap di dalam satu komuni di dalam Kristus. Tidak ada kebinasaan di dalam Kristus. Nah, sedangkan tokoh-tokoh lain seperti dalam Islam, kematian baru terjadi ketika di bumi. Kenapa dilempar ke bumi? Karena ada Hawa dosa. Jadi di Islam pun juga mengakui kematian itu terjadi akibat dari dosa. Makanya dilempar ke bumi baru mati di bumi. Dalam pandangan Buddha, kematian itu akibat dari karma. Bahkan Siddhartha Gautama sendiri juga mengalami kematian, tersambar karma, karena dianggap sebagai orang yang mencapai kesucian tingkat tinggi. Tapi
ya tetap kena karma. Apakah bisa diselamatkan melalui orang yang masih kena karma? Ya nggak bisa. Apakah Muhammad bisa menyelamatkan orang dia sendiri mati? Ya nggak bisa. Jadi yang bisa menyelamatkan, yang bisa dipercayai hanya satu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Karena dia sendiri yang kemudian menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah, sehingga memampukan manusia itu dapat dikuduskan, dapat disatukan lagi dengan Allah melalui Kristus Yesus. Jadi tubuh dan darah kita ini loh langsung dikuduskan melalui sakramennya itu tadi, sudah dijelaskan. Paham ya teman-teman ya? Ini sengaja saya ulang jadi dari awal ke depan ke belakang ya. Jadi supaya terbiasa gitu dengan pola pikir Kristen gitu yang benar. Karena banyak orang yang nggak ngerti gitu. Wah, kenapa? Atau tentang kenapa sih ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu kan bikin manusia bisa jatuh dalam dosa. Coba kalau nggak ada itu, kan manusia nggak bisa jatuh dalam dosa. Kata siapa? Iblis aja nih, malaikat nih ya. Malaikat ketika jatuh dalam dosa itu nggak butuh pohon itu, cukup niatannya toh ingin setara dengan Allah, itu sudah menghujat. Jadi tanpa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu dimakan, tanpa ada itu pun manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Karena dosa ini kan artinya melenceng ya. Melenceng dari suatu ketetapan, itu namanya melenceng, itu hamartia. Jadi kalau Allah itu mengasihi manusia, maka manusia itu juga harus mengasihi Allah, bukan malah melakukan kejahatan. Itu loh yang tahu bahwa manusia ini kemudian itu akan jatuh dalam dosa. Ya Allah itu maha tahu atas free will yang akan digunakan oleh manusia, tetapi Allah tanpa menggerakkan manusia itu untuk melakukan dosa. Sama seperti saya punya peliharaan, saya tahu kucing saya suka geraknya bagaimana, tapi tanpa saya menggerakkan. Kalau dia lagi lapar seperti apa tingkahnya, itu saya tahu. Dia walaupun dia nggak pernah minta ke saya untuk kasih makan, tapi kalau dia pas lapar saya tahu. Artinya apa? Tuhan itu tidak mau menciptakan robot. Untuk apa ciptakan robot? Menciptakan ciptaan ini yang punya akal, punya kerendahan hati, punya kasih, karena Allah sendiri itu panjang sabar. Allah itu panjang sabar, Tuhan itu panjang sabar. Apakah kemudian ketika manusia itu tidak panjang sabar maka dia baik? Ya enggak dong. Allah itu kasih, makanya manusia mesti kasih. Jadi apa sih yang diharapkan Allah itu? Supaya manusia ini
menjadi serupa dan segambar dengan Allah itu sesuai dengan ketetapan awal. Tetapi dengan apa? Dengan akal dan pikiran. Bisa nggak manusia itu mengendalikan dirinya? Bisa. Manusia memiliki free will. Apakah Allah memiliki free will? Memiliki free will. Oke, aku Kristen tinggal di negara Liga Arab. Mau tanya apa? Terakhir. Tahu. Jadi kegagalan dalam memahami free will ya, itu fatal sekali. Akan sangat fatal kegagalan memahami free will. Jadi akan mengakibatkan fatalistik, bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah skenario-nya Tuhan. Kegagalan dalam memahami free will dan kematahuan Tuhan. Terus kegagalan memahami esensi, hakikat, energi Allah, itu bisa jatuh nanti pada apa itu namanya, panteisme, deisme juga bisa. Terus nanti pada sabellianisme, kalau nggak memahami apa itu hakikat dan hipostasis, bisa pada subordinat ya, kalau juga nggak ngerti tentang kristologi, juga hubungan kristologi dengan Tritunggal bagaimana. Jadi belajar poin-poin penting itu ya, supaya nggak masuk dalam pandangan-pandangan yang keliru. Oke, ini ada Ezra, silakan, selamat pagi. Pagi Ki, shalom. Iya, shalom. Bagaimana? Jadi gini Ki, mau nanya. Kalau orang-orang di negara kita kan mungkin denial dengan apa yang kiamat kasih tahu gitu, kayak contohnya Mr. M mencabuli anak kecil gitu. Nah, yang aku mau tanyain tuh Ki, ini kan mungkin ini setahuku aja Ki, ya tolong dikoreksi. Mungkin mereka begitu karena mereka nggak ngerti bahasa aslinya gitu Ki, hanya modal menghafal aja. Nah, sedangkan Arab nih Ki, yang aku mau tanya, kok orang-orang asli di sini gitu Ki, yang dari bayi gitu udah ngomong Arab, otomatis mereka ngerti kan, di kitabnya tercantum gitu bahwa Mr. M menikahi bocil gitu. Tapi kok mereka kayak nggak sadar gitu Ki, masih aja diikutin gitu Ki. Apakah maksudnya gini loh Ki, hati nuraninya apakah nggak jalan, atau kata logikanya tertutup gitu. Soalnya agak susah juga Ki, gimana mereka menyangkali bahasa asli mereka gitu loh Ki. Mereka kan ibaratnya kalau bahasa Arab nggak usah belajar terlalu gimana gitu lah. Kita bahasa Indonesia kan langsung bisa kan Ki gitu loh. Nah, ini orang-orang asli sini yang tahu faktanya begitu, masa masih mau mengikuti ajaran itu gitu loh Ki. Kalau di Konoha ya emang karena menghafal aja gitu Ki, makanya kiamat perlu ngasih tahu berkali-kali gitu. Nah, tapi kan kalau orang sini tuh kenapa, mungkin denial atau apa tuh Ki? Menurut pengamatan kiamat tuh gimana Ki? Baik. Jadi yang pertama, orang Arab sendiri ketika baca Quran itu juga nggak paham apa itu maksud dari Qurannya itu.
Karena walaupun mereka mengerti arti dari bahasa Arabnya, tapi kan Al-Quran ini kitab yang terbolak-balik, yang tidak terstruktur, gak jelas ceritanya, kayak makanan yang kecampur aduk itu loh. Jadi nggak terstruktur sama sekali. Makanya orang Arab sendiri juga membaca tafsir At-Tabari, Qurtubi, tergantung alirannya ya. Kalau dia Sunni baca itu, kalau dia Syiah sendiri juga baca sendiri. Terus dari situ juga mereka ini ternyata banyak yang cuman sekedar menerima ajaran doktrinnya dari kecil itu gini, Muhammad itu adalah penyempurna pelanjut dari ajaran Yahudi Nasrani, dia adalah nabi yang terakhir, akhlaknya mulia, itu semua tanpa dalil itu semua. Terus Muhammad ini adalah orang yang paling hebat di antara semua nabi, akhlaknya ini mulia. Nah, sehingga dari situ dia dikatakan banyak orang-orang kafir itu yang membenci Muhammad, memfitnah, sampai akhirnya Muhammad diracun sampai mati kayak tikus kena racun. Terus dikatakan istrinya banyak Muhammad Nabi. Ya dikatakan ya karena Nabi bebas. Itu lihat itu Daud istrinya banyak, Pak. Terus Muhammad ngawini anak kecil, ada yang buat alasan. Oh itu hadisnya itu Isyam itu udah tua. Walaupun saya bisa kasih Bukhari 4739 yang ditutup dengan mu'alah yang sahabat, jadi Isyam itu tertolong di situ, nggak mungkin kan mengkafirkan sahabat. Jadi diawali Aisyah ditutup sahabat gitu, jadi nggak mungkin mau dikafirkan sahabat. Jadi dari situ mereka ini melihat ajaran Islam ini menjadi sesuatu yang sebetulnya mereka mau belajar isinya juga bingung, dan dibaca pun Qurannya mereka ini nggak ngerti ini struktur ceritanya bagaimana. Kalau baca kitab-kitab ulama juga mereka banyak khawatir karena katanya di situ ada Israelia, di situ ada yang sahih tapi masih diperdebatkan. Kalaupun ijma ulama juga sahih masih ada orang-orang yang debat. Intinya bingung. Mereka sampai takut untuk belajar sendiri. Makanya juga dibilang jangan baca kitab sendiri ya. Bahkan orang-orang di Indonesia dibilang apa? Jangan baca artinya ya. Cuma dikasih begitu tok. Nanti kalau kamu ketemu sama orang yang menghina Muhammad, itulah orang kafir. Jangan dipercaya orang kafir. Orang kafir itu nanti mati, mereka masuk neraka semua. Siksa neraka itu mengerikan. Jadi bagi mereka informasi yang diberikan oleh orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang mereka sendiri itu nggak mau untuk percaya, walaupun mereka pun mikir ketika mereka cek, oh iya benar ya, tapi nggak tahulah. Yang penting Muhammad ini nabi penyempurna kan, mikirnya mereka orang awam seperti itu. Dan untuk orang-orang yang berbahasa Arab, mereka sendiri itu juga nggak ngerti ajaran Islam itu bagaimana. Karena ketika mereka baca Quran, ya mereka sekedar membaca, yang mereka itu tanpa untuk meneliti atau gimana. Karena bahasa Quran itu juga struktur kalimatnya itu aneh, artinya itu aneh. Bro Ezra sendiri bisa nggak
Karena kan di daerah Timur Tengah ya, bisa berbahasa Arab? Oh enggak Ki, nggak bisa. Di sini aku pakai bahasa Inggris aja Kak. Ki, nggak bisa bahasa Arab. Iya, iya. Nanti kalau misalkan kamu tanya juga sama orang Arab, ini maksudnya gimana gitu, mereka sendiri nggak bisa menafsirkan. Mereka harus baca kitab tafsir. Jadi artinya apa? Artinya memang pembodohan itu memang secara turun-temurun. Doktrinnya mereka itu sejak awal itu ya doktrinnya memfitnah ya, orang Kristen itu penyembah manusia, Yahudi itu orang kafir, mereka itu adalah orang sesat, kitabnya dirubah-rubah. Intinya mereka punya banyak fitnah dan itu menjadi beban hidup mereka sendiri sebenarnya. Tapi ketika mereka dikasih kenyataan Muhammad kelakuannya belangsak kayak begitu, mereka sendiri juga bingung. Ini kalau misalkan saya terima fitnah mereka, faktanya ajaran mereka itu palsu gitu. Mereka sendiri akhirnya apa? Mau meninggalkan, mau masuk mana juga mereka bingung, penuh dengan kecurigaan. Ini makanya dari satu orang Muhammad yang gila ini, umat-umatnya jadi orang gila juga ngikut. Ini makanya lingkaran setan ini Islam ini muter aja kayak begitu. Makanya kasihan mereka ini sebenarnya. Makanya saya ya nggak ada capek-capeknya ya untuk memberi nasihat gitu. Bagaimana kita menjelaskan terus tentang ini Quran dikatakan terjaga, ini buktinya sejarahnya Quran. Ada ayat yang nggak ada bahkan di sejarahnya. Ternyata Qurannya para sahabat jumlah surahnya beda-beda, isinya berbeda, ada aja sifat. Bohong itu Allah surah 15 ayat 9. Ditambah lagi bagaimana kekejaman ajaran Islam, amoralnya seperti apa. Itu semua ya yang kemudian dibahas. Bagaimana tentang kemurnian dari ajaran Kristen itu. Bagaimana tujuan mulia datangnya Kristus itu ke dunia ini. Bagaimana kemudian tulusnya para rasul ini yang tidak ada sedikit pun ya spirit seperti Muhammad itu. Kalau Muhammad ini kan tujuannya Pak harta tata wajah, udah itu tok, nggak ada yang lain. Untuk kebaikan mana ada harta ya, ngerampok, bahkan surah 24 ayat 29 bisa masuk rumah orang ngambil barang orang. Ketika orangnya itu sudah kabur meninggalkan kawasannya, mereka bisa ngambil barang-barang orang di rumah-rumah orang. Nah, terus kemudian Fajjaha, ya ini kerjaan mereka. Surah 424 Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Begitu juga dalam asbabun nuzulnya, dalam tafsirnya. Ini keilmuannya turun temurun loh, sanad ilmunya. Dan ini mufasir. Masa ini kan sekarang logika, masa sih mufasirnya ini ilmunya salah? Apalagi ini nggak cuma satu riwayat, banyak riwayat, banyak kitab-kitabnya, semua berbicara seperti itu. Kalau ditanya mana sih tafsir yang benar, nggak ada. Mau dipakai tafsirnya Quraisy Shihab juga bobroknya Islam kelihatan kok. Mau pakai tafsir yang Ibnu Katsir sama saja, semua sama saja. Akhirnya mereka nggak mau pakai tafsir, mereka mau bikin tafsir sendiri. Bikin tafsir sendiri juga keblinger sendiri. Lama-lama jadinya apa? Majdub itu loh jadinya. Jadinya orang gila. Tapi ada tuh wali-wali gila itu, coba cari itu majdub itu. Itu wali gila tapi dihormati itu lucu itu. Akhirnya penyembah kuburan, sholawatan, manggil-manggil Muhammad tuh. Jadi ya Islam ini ajaran
pagan, makanya ngajari sunat perempuan ya. Perempuan itu bisa disunat, ini kan udah jelas-jelas bukan ajaran Taurat ini, ajaran tawuran kalau ajaran Islam ini. Malah dikatakan sama orang-orang Khaybar itu pas Muhammad nyerang mereka, awas ada Muhammad dan pasukannya. Mereka lagi bawa pacul, Muhammad langsung dengan kudanya rame-rame malah mau menghajar petani. Ini ngapain gitu loh. Mereka ini padahal ini orang-orang Yahudi yang kerjaannya ini macul-macul petani. Dikira apa perang apa ini? Ini mah namanya tawuran. Kami beriman pada Taurat, padahal spiritnya tawuran. Wah, itu enggak ya ajaran Islam. Jadi segitu ya Bro Ezra ya. Itu mungkin yang bisa saya bagikan untuk pola pikirnya mereka seperti apa. Memang seawam itu dan sebingung itu Pak, makanya disebut kambing kan, kaum bingung. Dari depan sampai akhir juga bingung mereka. Oke Ki, siap. Makasih banyak atas